Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pembahasan materi fikih kelas 4. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini mengenai zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat. Istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya suci atau kesucian, atau arti yang lain yaitu keberkahan. Sedangkan menurut istilah agama Islam adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Apabila seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau dalam kurung nisab sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu atau dalam kurung haul dalam jangka waktu 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan hartanya berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan mengeluarkannya pada bulan Ramadan sampai sebelum dilakukannya sholat Id pada bulan Syawal. Artinya zakat fitrah ini adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim berupa makanan pokok di bulan Ramadan yang diselenggarakan atau yang dikerjakan selama 1 tahun, bukan selama 1 tahun, yang dikerjakan dalam kurun 1 tahun hanya 1 kali. Apa sih hukum zakat fitrah dan siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang muslim atau wajib bagi setiap orang Islam. Dan siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya, mulai dari bayi baru lahir sampai kepada orang yang sedang sakaratul maut sebelum meninggal di 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya. Hamba sahaya ini artinya budak. Kemudian bahkan bayi yang baru lahir pun wajib membayar zakat fitrah. Dan orang yang sedang sakaratul maut sebelum meninggal di 1 Syawal itu pun masih wajib melakukan pembayaran zakat fitrah. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apa aja sih, Pak? Yuk kita bahas satu persatu. Orang yang berhak atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apa aja? Yang pertama, dia beragama Islam. Kalau dia bukan orang Islam, berarti maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, orang yang masih hidup. Kalau orang sudah mati, berarti dia tidak mengeluarkan zakat gitu. Yang ketiga, mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak dibawa tanggung jawab orang lain. Orang yang tidak di bawah tanggung jawab orang lain. Dan yang kelima, kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab seperti istri, anak, ibu, dan orang lain seperti karyawan, pembantu, dan lain-lain. Ini syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah. Kemudian, kapan sih waktu pembayaran zakat fitrah itu? Adapun waktu-waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi 5, atau secara globalnya adalah zakat fitrah itu dibayar di bulan Ramadan, mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Akan tetapi ada waktu-waktu yang dispesifikasi atau waktu-waktu tertentu. Ada waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Kapan sih waktu wajib membayar zakat fitrah?
waktu wajibnya sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini wajibnya. Jadi di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri itu waktu yang wajib. Kalau yang waktu yang haram kapan? Artinya waktu yang tidak boleh untuk membayar zakat fitrah, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi pada tanggal 1 Syawal setelah terbenamnya matahari kita tidak boleh membayar zakat fitrah atau haram hukumnya. Kalau yang waktu paling baik lah, waktu yang paling baik untuk membayar zakat fitrah itu pada tanggal 1 Syawal, pagi setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah. Kalau yang waktu yang mubah atau yang nomor 4 itu adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan, waktunya mubah. Kemudian waktu makruh itu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari itu adalah waktu yang sangat makruh dilakukan untuk pembayaran zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah apa sih? Kenapa kita harus membayar zakat fitrah? Nih, tujuan dari zakat fitrah. Fitrah berarti suci. Sehingga tujuan dari kegiatan membayar zakat fitrah itu untuk mensucikan setiap jiwa muslim pada setiap tahunnya. Nah, jadi tadi zakat fitrah adalah zakat jiwa. Sedangkan tujuannya itu untuk mensucikan diri mensucikan setiap jiwa muslim pada setiap tahunnya. Jadi zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa setiap orang muslim di setiap tahunnya tujuannya. Kemudian zakat fitrah itu bayarnya pakai apa sih Pak? Atau berupa apa dan berapa jumlahnya? Di sini Bapak ambilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamri aw so'an min sa'iri ala kulli hurri aw 'abdi zakari aw unsa minal muslimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik itu merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 saha kurma atau 1 saha gandum. Jika dilihat dari hadis di atas, maka fitrah atau zakat fitrah dibayar menggunakan makanan pokok di suatu masyarakat atau daerah. Di sini disebutkan di daerah Arab adalah makanan pokok berupa gandum atau kurma dan jumlah zakatnya sebanyak 1 saha. Akan tetapi di Indonesia itu berbeda dengan di negara Arab. Bedanya di mana? Di jenis makanan pokoknya. Karena zakat fitrah ini adalah zakat berupa makanan pokok. Di Indonesia, makanan pokok orang Indonesia itu berupa beras, jagung, gandum. Sehingga pembayaran zakat fitrah itu bisa berupa 3 itu. Dan beratnya untuk pembayaran itu sekitar 2,5 kg untuk pembayaran dalam 1 tahun per 1 orangnya. Kemudian kita lanjut, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, siapa saja sih Pak yang berhak menerima zakat fitrah? Kita bahas satu persatu. Adapun orang yang berhak menerima zakat fitrah itu terbagi ke dalam 8 golongan atau yang disebut dengan 8 asnaf. Siapa aja? Ada fakir, ada miskin, ada fisabilillah, ada amil, ada mu'alaf, ada budak, ada rikob, dan ada ibnu sabil. Mari kita bahas satu persatu. Fakir.
Fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak memiliki harta disebut fakir. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhannya di setiap hari. Kemudian rikob. Rikob ini adalah hamba sahaya atau budak. Gharim ini adalah orang yang memiliki banyak hutang. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keenam adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh ibnu sabil, musafir atau para pelajar perantau, orang yang belajar di bidang agama yang tidak bisa pulang ke tanah airnya, ini disebut dengan ibnu sabil. Dan terakhir adalah amil zakat, panitia penerima zakat. Kemudian tata cara zakat fitrah. Adapun tata cara zakat fitrah itu yang pertama, kita timbang makanan pokok untuk keseharian kita seberat 2,5 kg. Kemudian yang kedua, kita niat untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, makanan pokok yang kita gunakan untuk membayar zakat tadi kita berikan kepada yang berhak atau kepada 8 asnaf, atau diserahkan kepada panitia baik di masjid ataupun di tempat yang lain. Jadi pembayaran zakat fitrah itu bisa langsung ke 8 asnaf atau bisa juga melalui panitia penerima zakat atau amil. Dan yang keempat, tepat waktu, artinya tidak keluar dari bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan sendiri ada waktu yang mubah, ada waktu yang wajib, dan ada waktu yang paling afdol. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih waktu yang mubah atau pilih waktu yang wajib atau pilih waktu yang paling afdol, tinggal milih. Selanjutnya bagaimana niatnya zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah ini ada niatnya. Bagaimana sih Pak niatnya? Niatnya seperti berikut. Anak-anak ini nanti harus hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Demikian pembahasan tentang zakat fitrah. Kali ini kita akan melanjut materi yang berikutnya berupa ulangan harian. Nah, anak-anak udah jelas ya apa yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai zakat fitrah. Untuk memperjelas pengetahuan anak-anak, mari kita coba ulangan berikut. Tugas anak-anak, salinlah soal-soal ini ke dalam kertas 1 lembar. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas, dan mata pelajaran. Anak-anak boleh mencari jawaban di Google atau di kertas teks atau materi yang sudah Bapak kasih kemarin, atau lebih jelas di video ini tadi udah Bapak sebutkan. Dari semua pertanyaan ini tidak keluar dari pembahasan kita hari ini. Apa aja Pak soalnya? Soalnya ada 6. Yang pertama, apa pengertian zakat fitrah itu? Tadi Bapak udah jelaskan apa pengertian dari zakat fitrah. Kemudian yang kedua, zakat fitrah dibayar menggunakan apa? Wah, enak. Tadi udah Bapak jelaskan juga. Yang ketiga, siapa sajakah yang wajib membayar zakat fitrah? Tadi juga sudah kita bahas. Siapa saja orang yang wajib membayar zakat fitrah. Soal berikutnya, sebutkan golongan yang wajib menerima zakat fitrah. Ada berapa golongan nih? Atau ada berapa orang
yang wajib menerima zakat fitrah? Sebutkan. Kemudian anak-anak juga suruh menulis niat dari zakat fitrah, ditulis baik Arabnya ataupun artinya. Dan soal yang terakhir, kapankah zakat fitrah itu harus dibayar? Ini soal-soal yang harus anak-anak salin di kertas 1 lembar. Pesan Bapak, ingat, jangan lupa tulis nama, mata pelajaran, dan kelas. Minggu depan akan Bapak minta hasil dari pengerjaan soal-soal dari video ini. Nah, demikian anak-anak ulasan pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar, dan semoga pembelajaran kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika anak-anak ingin bertanya mengenai materi fikih, boleh anak-anak langsung menghubungi nomor Bapak di grup WhatsApp WA, atau ketika nanti ketemu kita nih, ketika ketemu nanti tanya apa ini kurang maksud atau gimana, boleh kita sharing-sharing. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui video ini bisa bermanfaat dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yuk kita tutup materi kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.